Guys, mungkin kalian belum tahu, tapi produksi ikan asin di Indonesia itu masih banyak. Ingat ya, tidak semuanya, tapi masih banyak menggunakan bahan kimia. Ingat waktu menjemur ikan tersebut, banyak sekali lalat atau mungkin serangga yang lain akan menghinggap pada ikan ini. Dan supaya mengusir mereka, tanda kutipnya, akan menggunakan bahan kimia. Dan tidak cuma di situ. Ada juga bahan pengawet, ada juga bahan-bahan yang berbahaya untuk kesehatan kita. Tanpa disadari kita makan setiap hari, inilah yang menumpuk satu racun di dalam liver kita yang bisa merugikan kita suatu saat nanti, kalau mungkin kita tua atau kita lagi lemah. Dan disinilah pentingnya kita memilih makanan yang benar dan juga punya informasi mengenai sesuatu hal yang seperti begini. Ini dia informasinya. Ini yang pintar penjualnya atau pelanggannya? Dalam suatu studi, sebanyak 80% ikan asin yang dijual di beberapa kota di Indonesia telah terjadi kontaminasi bahan kimia formalin dan klorin. 80% guys, 80%! Bahan kimia yang paling sering ditemukan pada ikan asin adalah boraks, formalin, rothamin B metanyl yellow, dan pemutih industri. Ini semua mengusir lalat, bakteri, dan jamur pada waktu proses penjemuran dan mengurangi penggunaan garam supaya ikan asinnya tidak terasa pahit atau menghitam atau terlalu keras akibat oversalted. Maraknya penggunaan bahan kimiawi, alasan utamanya adalah untuk memiliki keuntungan, yaitu ikan asin menjadi tidak lembek, tidak mudah rusak, baunya tidak menyengat, dan warna ikan tampak lebih bersih. Hal tersebut menyebabkan ikan asin menjadi lebih awet, sehingga waktu penyimpanan dan penjualan ikan asin dapat lebih lama lagi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 tentang bahan tambahan pangan, pemakaian bahan kimia tersebut dilarang karena dapat menyebabkan masalah pernafasan, sakit kepala, mual, iritasi pada organ pencernaan, kanker, hingga kematian. Di Indonesia, menurut catatan Globokan pada tahun 2020, kasus baru kanker sebanyak 396.314 kasus dengan kematian sebesar 234.511 orang. Umumnya, metode yang digunakan untuk mendeteksi formalin adalah dengan mengambil sebagian dari sampel dan dicelupkan ke dalam larutan senyawa kemosensor. Awalnya, larutan tersebut tidak berwarna hingga akan berubah warna menjadi warna kuning. Tapi secara kasat mata, ikan asin yang penuh bahan kimia akan tercium juga aroma kimiawinya dan penampilannya terlalu sempurna. Teksturnya juga terlampau kokoh dan jamur tidak tumbuh sekalipun sudah lewat masa kadaluarsanya. Lalat juga jadi ogah mampir dan seringkali kucing pun menolak memakannya. Kalaupun mau dikurangi kadar kimianya, bisa direndam cukup lama dengan air cucian beras atau air garam panas selama 1 jam dengan mengganti airnya beberapa kali. Tapi sekalipun cukup efektif, residu kimiawinya masih tinggi, yaitu sekitar 30-50%, dan kandungan bahan kimiawi yang minim pun tetap berbahaya bagi kesehatan. So, eat it or forget it.